Podcast Agi, saatmu beraksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, teman-teman Amaliyah Care dimanapun berada, masih di sesi Rihlah Amaliyah Camp, teman-teman relawan Janais. Hari ini silaturahim, kumpul bareng dari semua kelompok, dari semua wilayah, bersilaturahim, saling menguatkan dan mengingatkan satu sama lain di antara tengah-tengah aktivitas kesehariannya masing-masing. Hari ini saya bersama dengan Ustadz Agus. Alhamdulillah dari kemarin Ustadz Agus ikut membersamai juga para teman-teman relawan, memberikan penguatan, memberikan tausiah dan lain sebagainya bersama dengan para ibu-ibu dan juga para bapak-bapak sekalian. Dari pagi juga sudah memberikan kuliah sedikit penguatan kepada teman-teman ba'da subuh, dan hari ini lagi mau sarapan, mau beraktivitas juga setelah ini, karena nggak hanya masing-masing tenda-tendaan aja gitu kan. Insya Allah kita masih banyak kegiatan ya. Jadi ini sambil menunggu teman-teman semua, sambil menunggu saya coba ajak ngobrol sedikit Ustadz Agus. Ustadz, jadi menurut Ustadz, bukan menurut Ustadz, dari sudut pandang Ustadz, dengan adanya teman-teman para relawan Janais ini terkhusus mungkin ya, karena memang masing-masing pasti punya banyak kegiatan yang insya Allah juga menghadirkan manfaat, tapi terkhusus dengan aktivitas para relawan Janais ini, bagaimana komentar Ustadz Agus? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah dan nabiyya wala rasulah ba'da amma ba'du. Yang pertama kita bersyukur ya, hari ini bisa ikut di kegiatan Amaliyah Camp. Dan ini rutin ya diadakan ya Pak ya? Rutin setiap tahun? Masya Allah, setiap tahun. Naam. Terkait dengan agenda atau aktivitas kerelawanan tim Janais atau relawan lainnya, tentu ini hal yang patut kita syukuri, karena memang ini bentuk kita membantu urusan kaum muslimin. Terlebih khususnya dalam pengurusan jenazah, ini adalah salah satu kewajiban kita kepada sesama muslim, bahwa hak antar muslim itu ada banyak, dan salah satunya adalah ketika ada yang wafat maka kita harus membantu menguruskannya. Nah, terkadang hal-hal seperti ini tidak banyak orang yang mau mengambil bagian dan peran. Sehingga dengan adanya tim relawan yang mengambil bagian ini merupakan suatu hal yang patut kita syukuri, dan semoga semangat beramal ini terus dapat dirawat ya, apalagi dengan adanya Amaliyah Camp semacam ini. Nah, ini menguatkan keberjamaahan kita, menguatkan spirit kita bersama kembali. Oke. Yang memang unik kan Ustadz Agus ya, dalam hal ini teman-teman dari Yayasan Amaliyah Astra melalui Amaliyah Care-nya sebagai mewadahi dengan dari banyaknya komunitas, banyaknya perkumpulan, banyaknya jamaah, itu justru menginisiasi sebuah kegiatan yang memang secara targetnya, kebermanfaatnya justru jauh lebih luas, sehingga bisa mengakomodir, timbullah dari situ saling support dalam berkegiatan masing-masing yang memang secara manfaatnya jauh lebih meluas. Itu menurut Ustadz seperti gimana, Ustadz? Iya, jadi memang kekuatan itu justru dibangun dengan kerja-kerja kolektif, kerja-kerja jamaah. Jadi adanya berbagai unit gitu ya, berbagai komunitas begitu. Kita pada akhirnya bukan untuk saling saingan, gitu, tapi saling kolaborasi, saling menguatkan. Itulah pentingnya kita meluruskan niat, bahwa kerja-kerja kita ini satu-satunya tujuan kita adalah li'i'la'i kalimatillah. Jadi untuk meninggikan kalimatnya Allah. Yang mau kita besarkan ini adalah Allah. Jadi bukan lembaga, bukan unit, bukan komunitas. Sehingga tidak pantas sesama kaum muslimin, khususnya para tim relawan, justru adu gengsi atau saing-saingan yang tidak sehat gitu. Justru kalau misalnya di acara semacam ini kita temukan ada unit yang punya keunggulan, bisa sharing tuh best practice-nya, supaya yang lain juga bisa berkembang. Toh yang mau kita bantu ini sangat banyak, nggak mungkin kita monopoli gitu. Justru kita harus berbagi peran ya. Dan uniknya memang
kita melihat bagaimana sejarah itu membuktikan peradaban besar itu dibangun dari semangat berjamaah. Ya. Nah tadi kita bahas sempat ya di kuliah subuh dan tadi malam juga Iya, iya. bahwa bagaimana di Al-Quran Allah mengabadikan kerja-kerja besar itu dilakukan bersama, baik dilakukan antar orang tua dan anak seperti Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, kemudian kerja antar saudara seperti Nabi Musa dengan Nabi Harun, ya, termasuk kerja dengan sahabat-sahabat circle dekatnya, ya, seperti Nabiullah Isa alaihi salam dengan sahabatnya Hawariyun. Nah ini hal-hal yang harus kita pahami. Banyaknya unit harusnya semakin menguatkan barisan, ya, saling sharing best practice, saling kolaborasi, ya, tujuan utamanya bukan membesarkan lembaga tapi membesarkan namanya Allah. Masya Allah. Oke, baik Ustaz. Baik, satu lagi Ustaz. Yang terkhusus kalau kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman para relawan, Iya. terkhusus untuk yang relawan Janaiz ini, di samping memang pengetahuan yang teman-teman dapat dari daurah-daurah yang sudah dilakukan semuanya sebelumnya gitu kan, daurah Janaiz dan lain sebagainya, ada memang poin penting. Oke lah, kita punya pengetahuan tata cara, kaidahnya seperti apa, tapi untuk terjun langsung, kalau saya boleh menilai itu kekuatan imannya, atau mungkin kita kalau generalisir mentalnya, Ustaz. Karena tantangannya banyak banget, Ustaz, yang akan dihadapi dengan dinamika yang bermacam-macam ketika para relawan terjun langsung gitu kan, yang jenazahnya mungkin alhamdulillah dalam kondisi baik, atau mungkin dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan. Itu terkadang kan mentalnya lumayan tuh, Zat, gitu kan. Mungkin apakah nanti ada trauma-trauma dan lain sebagainya. Itu ada tips tersendiri nggak, Zat, untuk ya menjaga spirit kerelawanannya ini dengan berbagai dinamika dan tantangannya itu tetap istiqomah lah, konsisten untuk senantiasa menjalani, Zat. Masya Allah, ini poin sangat penting, ya. Betul. Bagaimana menjaga semangat, apalagi dengan banyaknya tantangan, ya. Kadangkala ada tantangan begini, semangat kita turun, dan lain sebagainya. Kami teringat, ya, di salah satu nasihat dari guru kami, beliau menyampaikan begini: kalau kita itu semangatnya terlalu fluktuatif, ya, naik turun banget, kadang semangat, kadang enggak, beliau bilang periksa niat kalian. Periksa niat kalian. Orang yang niatnya ikhlas itu cenderung istiqomah. Tapi kalau orang yang niatnya motif-motifnya masih warna-warni nih, kadang ya karena Allah, kadang ya karena gak enak sama teman, kadang ya karena ada motif dunia lain, itu cenderung cepat down. Ya, itu jadi yang pertama, masalah niat. Dan orang-orang yang berjuang memang untuk Allah, Allah sudah janjikan, ya, dalam Al-Quran Allah firmankan, intan surullaha yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi kalau kita niatnya itu untuk menolong agamanya Allah, pasti Allah akan nolong kita. Wa yusabbit, dan Allah akan teguhkan aqdamakum, pendirian kalian. Nah, jadi kalau kita kadang sering goyah, ada respon negatif dikit, futur, seminggu nggak mau pelayanan, gitu. Ya, ada sesuatu yang di luar ekspektasi, akhirnya mundur, ya, pelan-pelan udah nggak jauh dari peredaran, begitu, ya. Nah, itu bisa jadi memang kita tidak murni mau menolong agamanya Allah. Jadi kita perlu muhasabah senantiasa, gathering semacam ini perlu senantiasa disyiarkan, dihidupkan. Tidak hanya yang tahunan, mungkin sebulan sekali, walaupun lewat daring misalnya. Tapi ini sesuatu hal yang harus kita muhasabahi terus, ya, karena bisa jadi turunnya semangat kita itu karena dari berbolak-baliknya niat kita. Dan ini bukan hanya kita yang merasakan, bahkan para ulama dulu mengatakan ma'alajtu syai'an asyad. Jadi kata Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada sesuatu yang lebih susah aku kendalikan kecuali min niyati, dari niatku. Karena apa? Fa innaha tataqallab. Karena hati itu senantiasa berbolak-balik. Nah, jadi ini salah satu tips, ya, bagaimana kita senantiasa muhasabah dan memperbaiki niat. Karena kalau niat kita baik untuk agamanya Allah, Allah yang akan kuatkan pendirian kita. Begitu kurang lebih. Masya Allah. Ya, baik. Jazakallah khair, Ustaz Agus. Itulah perbincangan singkat kita di pagi yang alhamdulillah 2 hari ini
Masya Allah gitu. Datang kita pagi kemarin siang juga cerah, hari ini pun juga disambut dengan matahari cerah. Malam pun alhamdulillah tidak ada kendala, teman-teman bisa kumpul, bisa silaturahim, sehingga agenda rela hari ini terasa sangat-sangat maksimal. Mudah-mudahan menjadi suasana yang penuh dengan berkah. Amin. Yang insya Allah juga akan menjadi menaungan keberkahan-keberkahan selanjutnya di tengah-tengah aktivitas terutama para relawan-relawan kita dalam menjalani kebermanfaatan kepada sesama. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.